Yo guys, di video kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah strategi marketing yang disebut dengan database building. Apa itu? Oke, kita bahas ya. Ini levelnya menengah ya guys. Jadi ini database building tuh apa? Database building sendiri adalah strategi marketing di mana kita menampung data customer seseorang supaya gunanya nanti ketika kita mau atau hendak menghubungi mereka kembali, kita mudah menghubunginya lagi. Contohnya apa? Kalian mungkin tahu kalau kalian punya kontak WA teman kalian, itu udah suatu bentuk database building gitu. Cuman kan ya kalau di sini kita di WA terbatas gitu, grupnya aja maksimal 200 orang. Nah, jadi kita ada strategi lah itu pakai Telegram. Oke, tapi sebelum gua jelasin, gua mau kasih tahu dulu ini disarankan untuk yang kontennya sudah sering masuk FYP atau rekomendasi IG Reels. Ibaratnya kontennya udah sering viral. Kalian udah bisa dapat traffic, udah bisa dapat visit ke link kalian. Baru saya rekomendasiin, udah bisa dapat viewers lah. Udah bisa dapat viewers, udah bisa dapat traffic, dapat link klik. Baru saya rekomendasiin kalian menerapkan strategi marketing ini. Kenapa? Ya, karena ini ada plus minusnya ya. Plusnya itu kalau plusnya kalian nggak usah mengandalkan algoritma TikTok lagi untuk menjangkau orang. Tapi minusnya kalian harus membuat konten di dua tempat. Nah, kita itu database building, by the way, ini database building dengan Telegram. Ya, strategi marketing, database building menggunakan Telegram. Nah, oke, gue jelasin dulu ini apa ya. Kenapa disarankan untuk yang menengah. Ibaratnya levelnya menengah, ibaratnya orang yang udah bisa kontennya sering FYP, yang udah bisa dapat banyak viewers. Nggak disarankan untuk yang belum bisa masuk FYP, yang baru mulai banget, nggak disarankan. Ini buat yang udah rajin konten, udah konsisten, dan beberapa udah ada yang FYP. Oke, jadi saya tahu di sini kan tujuannya dari kalian tuh kebanyakan mau menjual membership kita, supaya di dalam program Ken Wilbo Academy bisa langsung dapat uang. Nah, jadi kita tuh sumber trafficnya kan kita ngajarin tuh lewat TikTok atau Reels ya. Karena TikTok atau Reels itu sekarang IG Reels ya, bukan cuma Reels. IG Reels itu sekarang salah satu cara termudah untuk dapat banyak viewers. Ya, buat yang nggak punya followers. Jadi cara termudah untuk dapat banyak followers, dapat banyak viewers, walaupun kita sendiri belum ibaratnya belum bukan siapa-siapa gitu. Belum punya audience. Nah, TikTok atau Reels lagi bagus nih. Sekarang saat yang terbaik karena gampang viral. Viralnya paling gampang di antara semua platform lain. Nggak ada kejadian 0 followers, tapi viewers bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan kalau di platform seperti YouTube, IG. Tapi di TikTok itu sering. Kalian sering lihat kan akun kecil, tapi postingan di FYP, di For You page, akunnya kecil. Apa? Kalian ngeliat likes-nya banyak, komennya banyak, tapi kalau udah klik profilnya, akunnya ternyata kecil, followersnya dikit. Itu konten-konten pertama dia, tapi udah viral. Sering. Pasti mungkin ada yang pernah lihat. Ya, di TikTok tuh seperti itu. Nah, tapi TikTok itu sumber traffic yang bagus. Walaupun TikTok adalah sumber traffic yang bagus, tapi di TikTok itu gampang naik, gampang turun. Ya, jadi ibaratnya tuh angka followers tuh nggak penting. Kalian bisa punya followers banyak, tapi ketika konten kalian nggak ditonton sampai akhir ya, konten kalian di TikTok itu nggak ditonton sampai akhir, video kalian tetap viewersnya sedikit. Nah, di TikTok tuh apa ya, itu bisa ibaratnya tuh kalian bisa punya 1 juta followers atau ratusan ribu followers, tapi kalau kontennya kalian nggak bagus, tetap viewersnya palingan cuma ribuan. Itulah TikTok ya guys. Jadi ini ya sebentar ya, gua kasih lihat misalnya di Ken Wilboy, di TikTok Ken Wilboy. Oh nggak keluar nih Ken Wilboy Money. Nah, misalnya kan Wilboy Money. Ini followers 200 ribu. Tapi beberapa konten terakhir emang ada yang performanya kurang bagus, viewersnya cuma sedikit. Nah, TikTok tuh gitu. Angka followers nggak penting. Selama kalian bisa membuat konten bagus, postingan kalian tetap bisa dilihat banyak orang. Tapi masalahnya, kalau kalian nanti kalau udah running pengen jualannya konsisten dong. Nggak mau hari ini ada penjualan, besok nggak ada penjualan. Karena harus ngandalin algoritma terus. Kalau lagi konten yang nggak masuk ke algoritma TikTok gimana? Masa jadi nggak ada penjualan? Nah, makanya kita ada database building, yaitu nampung data customer. Customer ditampung di Telegram. Nah,
Jadi gini, Telegram itu nggak ada algoritma. Jadi semua yang udah masuk Telegram itu ketika kalian broadcast, HP-nya mereka itu bunyi, HP si subscriber kalian. Secara default, ya secara default tuh secara kalau settingan default, settingan awal Telegram itu notifikasinya itu on. Jadi ketika ada orang masuk ke channel Telegram kalian, itu notifikasi dia ketika kalian broadcast, keluar notif di HP mereka. Bunyi HP-nya, ting, secara default. Mereka bisa matiin, tapi secara defaultnya udah on. Beda sama YouTube atau Instagram, di mana secara default notifnya off. Ya memang bisa dinyalain kan, post notification. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Makanya Telegram tuh bagus banget, sekali orang udah masuk, kalian bisa target mereka berkali-kali. Sampai akhirnya nanti jadi beli gitu kan. Karena orang kalau mau sampai beli itu harus melihat iklannya beberapa kali baru beli. Nggak bisa sekali langsung beli. Nah, Telegram itu adalah platform atau sarana yang bagus untuk kalian menghubungi customer, prospek kalian, calon customer kalian berkali-kali gitu. Berbeda sama TikTok, dimana walaupun udah, nih ya, gue mau kejelasin sedikit dulu. Database building tuh contohnya seperti apa? Followers IG, subscriber YouTube, subscriber Telegram, kontak WA, email list, itu semua database customer. Tapi ada level, ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Maksudnya bagus jelek apa? Gue bilang yang bagus tuh database customer yang mudah untuk dihubungi, dijangkau kembali, itu gue sebut bagus atau berharga. Dan database customer yang sulit untuk dihubungi kembali, gue bilang kurang baik. Nah, TikTok adalah salah satu database, followers TikTok adalah salah satu bentuk database customer yang kurang baik. Karena, ya seperti yang gue udah bilang, angka followers di TikTok tuh nggak penting. Kalian bisa banyak followers, tapi viewers sedikit kalau kontennya lagi nggak bagus gitu. Tunggu di-cut ya nanti, gue bagian bersihin cut. Ya, jadi kalian bisa followers banyak tapi viewers sedikit kalau memang kontennya nggak ditonton sampai akhir, nggak masuk algoritmanya. Tapi sebaliknya, kalian bisa 0 followers tapi viewers bagus karena kontennya kalian itu bagus, ditonton sampai akhir sama orang-orang. Nah, itulah TikTok. Makanya kalau saya sendiri, saya pakai TikTok untuk dapat banyak viewers, kemudian cepet-cepet si viewersnya itu ditampung di Telegram, jadiin subscriber Telegram. Caranya gini, kalian taruh link channel Telegram kalian di bio, di link websitenya. Jadi pas diklik itu akan membuka seperti kayak gini. Nah, orang-orang langsung bisa masuk Telegram ya pas diklik. Ya, contohnya ini di sini tuh t.me, ini link Telegram. Itu yang saya lakukan sampai sekarang di Telegram saya sendiri. Ini saat saya shoot sekarang ini udah 200.000 followers lebih. Gila banget kan? Tuh 240.000. Nah, oke, balik lagi ke sini. Tapi walaupun ada plusnya, tadi ini ada minusnya. Makanya kenapa nggak direkomendasiin untuk yang benar-benar pemula? Minusnya kalian harus konten di 2 tempat. Di TikTok iya, di Telegram iya. Nah, kalau Telegram kalian nanti udah banyak followersnya, kalian nggak ngonten lagi di TikTok pun, penjualan kalian udah bisa konsisten setiap hari. Hanya mengandalkan subscriber di Telegram. Kenapa? Karena di Telegram setiap kalian bikin konten, setiap kalian broadcast di channel Telegram, HP subscriber kalian itu bunyi. Berbeda sama TikTok, ketika kalian bikin konten, untung-untungan muncul di FYP mereka, di For You page, di rekomendasi mereka. Sama di IG juga, atau IG Reels, atau di IG, atau di YouTube, dimanapun, kalian untung-untungan masuk ke rekomendasi mereka. Beda jauh kan? Di mana yang satu harus buka aplikasinya dulu, terus untung-untungan dikasih lihat atau enggak. Satu lagi di Telegram, ketika kalian posting, HP orangnya bunyi, HP subscriber kalian bunyi. Itulah Telegram. Walaupun bisa dimatiin, tapi secara default on. Kayak di channel Telegram saya sendiri, ada hampir sekitar 75-80% orang menyalakan notifikasi. Jadi ketika saya posting, lebih dari 200, sekarang ya saat saya shoot nih, lebih dari 200.000 HP orang berbunyi. Bayangin, kalau dipakai marketing terus, kan itu bagus, bisa meningkatkan penjualan. Nah, seperti itu guys. Makanya kenapa Telegram sangat penting. Dan Telegram juga bagus ketika kalian posting, kalian bisa
ibaratnya kan orang tuh kalau kalian ngeyakinin orang tuh nggak bisa sekali langsung beli orang. Harus ngeliat berbagai berbagai promo gitu ya. Intinya harus melihat beberapa kali suatu produk atau suatu penawaran baru orang mau beli. Nah, di Telegram tuh bagus. Ketika orang udah masuk Telegram kalian bisa jangkau mereka berkali-kali. Kan HP-nya begitu kalian posting bunyi lagi. Asal jangan terlalu spam aja, jangan terlalu spam. Saya rekomendasi sehari sekali atau 2 kali aja posting. Ya sehari 1 sampai 2 kali. Dan nanti suatu saat ketika mereka melihat lagi penawaran demi penawaran lagi, ketika udah melihat beberapa kali akhirnya bisa beli kan gitu. Nah, makanya kenapa Telegram itu bagus banget. Tapi saya saranin buat yang udah lancar bikin konten. Ya, di TikToknya udah konsisten bikin konten sehari ya 1 atau 3 konten, bebas lah, itu tergantung masing-masing mau berapa bikin konten. Saya saranin sih sebanyak mungkin, sehari minimal 3. Terus udah ada konten-konten yang FYP yang ngeklik link kalian juga, traffic ke link kalian kan. Kalau sebelumnya disaranin linknya pakai link website, link afiliasi kalian. Nah, yang ngeklik link afiliasi kalian juga udah mulai banyak, udah mulai ratusan lah atau ribuan, baru saya saranin kalian tampung di Telegram. Nah, ini daya di Telegram memang nggak semua bakal langsung subscribe, tapi gue pernah ukur sekitar 30-50% orang yang ngeklik linknya itu bakal jadi subscriber. Jadi kalau ada 1000 orang ngeklik, 500 ya kira-kira 300-500 bisa jadi subscribernya. Kan mantap. Kalau udah jadi subscriber udah nanti tinggal kalian broadcast lagi beberapa kali, akhirnya orang beli gitu. Jadi nggak usah ngandalin algoritma TikTok terus, karena algoritma TikTok kadang-kadang susah ditebak gitu. Masa kita harus, terutama untuk yang udah konsisten ya ini, masa harus ngandalin FYP terus baru jualan? Kalau nggak FYP nggak jualan kan capek kayak gitu ya. Nah, makanya kita kumpulin di Telegram, ibaratnya kita mancing ikan. Ikannya nggak mau dimakan sekarang nih ya, nggak langsung dimakan. Karena kebanyakan gitu ya, kebanyakan atau orangnya yang kalian tawarin belum tertarik. Intinya kalian mancing nih, ikannya banyak. Ikannya nggak langsung dimakan sekarang, daripada dibuang lagi, mending kita tampung di kolam. Kolamnya apa? Kolamnya itu Telegram. Analoginya seperti itu, supaya nanti ketika kita mau nangkep ikan lagi, tinggal pakai jaring tangkep. Nggak usah mancing-mancing lagi pakai umpan. Nggak usah. Tinggal pakai jaring. Karena di Telegram tuh jujur, konten yang bener-bener selling keras, hard selling atau soft selling, konten menarik atau nggak menarik, itu viewersnya bisa sama-sama aja guys. Beda sama TikTok. Ya, kalau TikTok kontennya nggak menarik, viewersnya bakal nggak ada viewers. Tapi kalau menarik, orang nonton sampai akhir, wow, bisa sampai ngelebihin jumlah followers. Karena TikTok algoritmanya nyebarin ke non-followers. Kalau Telegram nggak ada algoritma. Hanya yang ngelihat hanya bisa followers kalian, subscriber kalian kalau di Telegram. Tapi ketika subscriber kalian udah banyak, udah setiap kalian posting, mau postingnya hard selling atau soft selling, mau yang bener-bener promo doang, nggak ada sharingnya sedikit banget, kebanyakan selling ya. Kan kalau saya ngajarin kita konten tuh 80% sharing, sellingnya hanya 20%. Jangan terlalu jualan, karena kalau terlalu banyak jualan, terlalu hard selling, biasanya viewersnya sedikit. Itu kalau di sosmed lain. Tapi kalau di Telegram mau hard selling sekeras apapun, mau promo atau konten yang bener-bener buat ngejual aja, viewersnya bisa sama-sama aja sama konten yang informatif. Kenapa? Karena HP orang itu udah dibunyiin. Itu. Jadi nggak ada algoritma lagi. Nggak ada kalau algoritma TikTok diukur seberapa banyak orang nonton sampai akhir. Kalau banyak orang nonton sampai akhir, disebarin ke lebih banyak orang. Nggak ada kayak gitu. Kalau di Telegram, orang udah subscribe, udah pasti ketika kalian broadcast, HP orang tersebut bunyi. Kecuali kalau subscriber kalian nge-mute. Biasa kenapa di-mute? Karena kalian terlalu banyak spamming. Ya, makanya jangan spamming. Konten selling boleh, tapi jangan full selling semua gitu. Ya, divariasi lah. Saya saranin sehari maksimal broadcast 1 atau 2 kali sehari broadcast ya. Dan jangan hanya selling, kasih informatif sedikit. Ya, kasih value sedikit. Tapi sisanya mau banyak selling ya boleh. Nah, oke. Sekian aja untuk
materi kali ini tentang database building Telegram. Saya harap kalian bisa praktekin. Kalau ada pertanyaan apa langsung aja di grup khusus member, linknya di bawah. Oke, tapi ini disaranin untuk yang udah lebih pengalaman ya. Ini levelnya menengah soalnya, bukan untuk pemula. Level menengah, bukan pemula. Disaranin untuk yang udah dapat ratusan visit di link kalian. Kalau ini berlaku untuk yang memasarkan Ken Wilboy Academy ya, memasarkan membership kita. Saya saranin buat yang udah dapat ratusan link klik, ratusan visit. Kalau kalian lihat kan ada nih di kenwilboy.com/ tunggu ya, area member. Sebentar, ini tambahan. Nih, kalau kalian lihat di statistik, kan kalian bisa ngeliat nih visitnya berapa. Saya saranin buat yang udah ratusan atau ribuan visit. Kalau yang masih benar-benar 0 atau di bawah 100 visit, saya saranin jangan, karena akan sangat menambah kerjaan kalian. Jadi double, harus di konten di TikTok atau IG Reels konten, di Telegram konten lagi. Jadi orang mau sampai selling tuh nggak cuman nggak cuman konten sekali langsung selling gitu, nggak. Kalau ditampung tuh jadi gini. Dari TikTok atau Reels masuk ke penampungan dulu, itu pakai konten. Ya, jadi yang bikin orang pindah dari TikTok ini ke penampungan kolam, itu konten. Di tengah sini itu konten. Tapi yang bikin dari kolam penampungan kalian atau database customer kalian ke landing page. Landing page itu apa? Landing page itu halaman penjualan. Halaman itu kalian, halaman link website afiliasi itu kalian. Kalau di Ken Wilboy Academy, landing page itu landing page membership ya. Yang bikin dari kolam penampungan ke landing page untuk penjualan itu adalah konten lagi, konten di Telegram. Nah, jadi kan double, dua konten di sini sama di sini. Ya, terserah kalian gimana ya. Tapi untuk yang udah konsisten, saya saranin terapkan gitu. Karena kalian ya capek lah gitu. Kalau masa mau jualan ngandalin FYP terus? Pengennya kan ada jualan setiap hari. Entah ada konten kalian yang FYP atau nggak FYP. Seperti itu. Thank you for watching. Dan saya tunggu di video selanjutnya. Salam cuan.